يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي الباقي بعد فناء خلقه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلاقه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان وأصحابه. أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, wabil khusus sadatuna masyayikhina sahibul bait Al-Habib Muhammad Ain Bahsin, serta para sepuh kita Al-Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'bud, serta Al-Habib Ahmad, Al-Habib Muadi, wal habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau. Sebetulnya jatah untuk mengisi di dalam acara Majlis Ba'alawi ini hanya satu orang. Cuman Al-Fakir melihat bahwa sudah lama kita tidak menyimak dan tidak mendengarkan nasihat dari Al-Habib Fahmi bin Ahmad As-Sagaf. Jadi Al-Fakir selaku yang lebih muda dari beliau mempersilahkan beliau untuk mengisi yang pertama. Namun Al-Fakir karena setiap kali mengisi mungkin ada sesuatu yang tidak dapat maksimal disampaikan, jadi Al-Fakir kali ini mempersiapkan dengan cukup insya Allah. Jadi karena beliau Al-Habib Fahmi As-Sagaf sudah datang, lebih baik alangkah baiknya beliau dulu yang mengisi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayahnya serta inayahnya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di majlis yang insyaallah majlis ini akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah adalah satu-satunya tauladan bagi umat dan keturunannya. Alhamdulillah, Al-Fakir tidak akan panjang lebar karena beliau sudah menyampaikan yang panjang dan lugas. Al-Fakir hanya ingin menyampaikan suatu hal yang insya Allah akan membuat diri kita ini sama-sama memikirkan, sama-sama merenung, sama-sama bertafakur, yaitu atas meninggalnya ulama-ulama kita. Yang pertama Al-Habib Naufal bin Ahmad Al-Kaf di Sukabumi. Yang terakhir lagi, yang kedua Al-Habib Tahir bin Muhammad Al-Hamid Tanggul, serta Al-Habib Tahir bin Abdul Al-Kaf yang baru wafat tadi malam. Sebetulnya ini para habaib suatu pecut bagi kita, suatu cambuk bagi kita dengan wafat-wafatnya orang alim dari kalangan sadah ba'alam. Lalu sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menggantikannya? Apakah sudah siap bagi generasi-generasi muda dan para habaib mempersiapkan sebagai pengganti seorang yang alim? Bahkan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab berkata, Al-Habib Tahir hisnun hasin ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia. Habib Tahir ini adalah suatu tembok yang kokoh ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia. Bahkan saking alimnya beliau bisa merubah orang menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Itu saking alimnya beliau. Tetapi beliau thariqahnya ahlus sunnah wal jamaah. Sebetulnya ini adalah tanda-tanda kiamat sudah dekat para habaib. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an fi sudurin nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta akhadhu ra'asa'an juhalan fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu.
Sungguhnya para habaib, ilmu ini bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi innallaha la yaqbidul ilma, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu. La yaqbidul ilma intiza'an fi sudurin nas. Seketika dari hatinya manusia tidak bisa. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi akan dicabut suatu ilmu itu dari dicabutnya ulama. Hatta sehingga akhadhu, mengambil mereka ru'asa'an juhalan, mengambil pemimpin yang bodoh, yang hanya bisa benar, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katsirun khutaba'u wa qalilun fuqaha'u. Katsirun khutaba'u, banyak orang-orang yang bisa ceramah, banyak orang-orang yang bisa menyampaikan kalam ilahi, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalilun fuqaha'u, tetapi sedikit orang yang ahli fikih dalam memahami hal-hal tersebut. La yaqbidul ilma intiza'an fi sudurin nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta akhadhu ru'asa'an juhalan fa'aftau bighayri ilmin, maka berfatwa dengan tanpa ilmu. Dikit-dikit halal, dikit-dikit haram, yang haram dijadikan halal, yang halal dijadikan haram. Inilah tanda-tanda akhir zaman, dicabutnya para ulama. Lalu pertanyaannya kembali kepada kita para habaib, siapa yang akan menggantikan beliau? Innal aina latadma, emang mata ini bakal menangis dengan wafatnya beliau. Tak terasa air mata ini mengalir, mujur. Dengan apa? Dengan mendengar berita wafatnya beliau. Al-Fakir dulu 4 tahun yang lalu, Al-Fakir mengawal beliau, masih ada Al-Habib Muhammad. Ketika hadir haul Cirebon waktu itu, haulnya Habib Qasim bin Ahmad Baharu, mengawal beliau sehat. Dan kemarin pagi Al-Fakir mendengar berita dari teman-teman Al-Fakir yang di Jawa Barat bahwa beliau ini paginya hadir di akikah saudaranya, diundang akikah, hadir beliau. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Dengan dicabutnya ulama kita, dengan dicabutnya Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf, beliau ini terkenal singa podium. Siapa yang mendengar kalamnya, siapa yang mendengar ucapannya bakal menangis. Sebagaimana yang pernah hadir haul Sulu, beliau mengisi di maulid subuh haul Sulu. Siapa yang tidak menangis? Hanya orang-orang yang beku hatinya yang tidak akan menangis. Tetapi yang luluh hatinya akan menangis. Bagaimana tidak menangis? Bahwa yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan beliau Nabi Muhammad SAW, memang almar'u ma'a man ahab. Seseorang ini bakal bersama dengan orang yang dicintainya. Alhamdulillah, Al-Habib Thahir bin Abdul Al-Kaf sudah bersama-sama dengan orang yang paling dicinta dan dicintai oleh umat Islam semuanya, Nabi Muhammad SAW. Dan kembali lagi para habaib, mari, benar kata Al-Habib Fahmi bin Ahmad As-Sagaf, kita ini sekarang penuh dengan ketenaran, penuh dengan hiruk pikuk dunia, tidak memikirkan bahwa yang terpenting adalah ilmu agama. Tidak memikirkan bahwa man arada, barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilm, maka harus dengan ilmu. Dengan dunia aja ilmu. Man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, dengan siapa yang ingin akhirat juga harus dengan ilmu. Mari kita, kalau memang kita sudah telat untuk belajar, kalau kita sudah telat untuk menuntut ilmu, jangan sampai hal itu terjadi kepada anak-anak kita. Mari didik anak-anak kita, giring ketika keluar SD, giring ke pondok pesantren. Insya Allah, kalaupun anak tersebut tidak alim, tidak menjadi alim, insya Allah akan menjadi pemimpin di keluarganya, sehingga selamat keluarganya. Itulah para habaib. Dan Al-Habib Thahir bin Abdul Al-Kaf ini orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Meninggal di hari Jumat. Sebagaimana gurunya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki meninggal di hari Jumat.
Man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah wuqiya fitnatal qabr. Wuqiya fitnatal qabr. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Beliau insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Selain janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji Allah Subhanahu wa taala, wan nafsu yabla ghair aibid dzanabi wa ma syahidu baliyan wala nabi. Tetap dan juga Al Habib Tahir bin Ahmad bin Abdul Malik insyaallah beliau akan tetap hidup di alam kubur sebagaimana tidak akan berkurang sedikit pun jasadnya. Karena apa? Wan nafsu yabla. Setiap diri manusia ini yabla akan sirna. Ghair aibid dzanab, selain aibid dzanab. Apa aibid dzanab ini? Tulang ekor belakang. Karena ada tulang ekor biasanya. Cuman dia ada ekornya. Tulang ekor yang disebut aibid dzanab. Wa ma syahidun baliyan wala nabi. Dan juga tidak akan dimakan cacing, tidak akan dimakan semuanya yang ada di dalam perut bumi. Wa ma syahidun, dan orang-orang yang syahid baliyan wala nabi, dan para nabi. Orang-orang syahid termasuk beliau Al Habib Tahir bin Abdul Al-Kaf ini termasuk orang yang syahid. Kenapa orang yang syahid? Yang dakwah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang yang syahid. Orang yang meninggal yang mati syahid. Itulah beliau. Dan terakhir dari Al-Fakir yang disebutkan di hadis riwayat Tabrani, mautul alim musibatun la tujbad wa zulmatun la tusad wa najmun tumas. Mautul alim, meninggalnya orang yang alim, musibatun la tujbad, musibah yang tidak disangka-sangka, yang tidak bisa kita ingat. Wa zulmatun la tusad, dan kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wa najmun tumas, dan bintang yang redup. Bagaimana tidak redup? Bahwa orang yang alim, orang yang punya ilmu, apalagi dari para habaib, ini sebagai diibaratkan sebagaimana bintang di langit. Kalau tidak ada bintang kira-kira di langit ini, indah atau tidak indah? Itulah para alim. Jadi mudah-mudahan kita para habaib, kita dapat meneruskan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh beliau, yaitu dari datuk kita baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita hadir majelis, mari kita menuntut ilmu, walaupun kita umpamanya sudah telat. Tidak ada istilahnya menuntut ilmu itu telat, tidak ada. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya ala kulli muslimin, atas muslim lagi wa muslimatin, dan muslim perempuan, minal mahdi, dari ayunan ibu, ilal lahdi, sampai ketika kita meninggal. Jadi ketika ada hadir majelis taklim, ada majelis taklim, insyaallah usahakan kita hadir, kita menuntut ilmu, sehingga kita dapat menjadi penerus-penerus beliau sebagaimana yang beliau inginkan. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala